Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Salaman wa salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusa Institute. Jadi pada sesi kali ini kita akan menayangkan cuplikan video webinar yang berlangsung beberapa hari lalu, yang menghadirkan beberapa narasumber, yaitu diantaranya Dr. Basri Ibrahim, Rektor YN Langsa, kemudian ada Reza Idria, dan ada juga Tengku Habibi Wali. Kali ini kita akan menayangkan penjelasan tentang sejarah lembaga pendidikan di Aceh yang disampaikan oleh Dr. Basri Ibrahim yang merupakan Rektor YN Langsa. Jadi beliau menceritakan tentang sejarah lembaga pendidikan di Aceh dari masa Kesultanan Aceh sampai dengan masa modern. Jadi ada dari masa Kesultanan, masa kolonialisme, kemudian di masa sampai dengan masa saat ini. Saya kira penjelasan ini penting untuk kita pahami, kita dengar bersama. Saya kira cukup sebagai pengantar, kita saksikan saja penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada malam Jumat yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi dalam suatu perbincangan yang cukup menarik, yaitu perbincangan dengan perkembangan pendidikan Islam di Aceh, apalagi dengan topik dua Darussalam yang selama ini kita kenal satu Darussalam. Semoga perbincangan ini dapat memberi arti penting untuk memberi format terhadap pendidikan Islam di masa depan, khususnya di Aceh, pada umumnya di negara kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati dan kita muliakan, ya, Bapak Reza Idria, ya, PhD, akademisi dan peneliti, tentunya akan memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi kita nanti, apalagi dengan kami yang memang terpedas sekali informasi orang yang sudah dituakan. Dengan demikian kehadiran ini menggairahkan kembali bersatu berkumpul dengan generasi muda yang cukup komitmen terhadap perkembangan pendidikan, apalagi untuk menata pendidikan ke depan. Kepada Tengku Habibi Muhyiddin Wali, juga ulama yang cukup konsisten terhadap perkembangan pendidikan di Aceh ini, apalagi di jajaran dayah atau pesantren. Ananda kami Miswari Usman Banta Leman, ya, yang cukup energik, ya, setiap saat membincangkan tentang persoalan-persoalan aktual dalam pendidikan. Rakan-rakan kami, para peserta diskusi yang kami mulakan. Alhamdulillah dan terima kasih, sebuah penghargaan yang diberikan kepada kami oleh rakan-rakan, oleh kawan kami dalam kesempatan ini tentang perbincangan bagaimana perkembangan dan sejarah pendidikan Islam di Aceh. Kalau kita amati, ya, secara lebih mendalam dan jauh ke belakang, tentunya perkembangan pendidikan Islam di Aceh dapat kita bagi kepada tiga masa atau tiga periode. Yang pertama pada masa Kesultanan, tentunya sekitar tahun 1297 atau abad ke-13 sampai abad ke-20 awal. Kemudian pada masa kolonial Belanda
abad 20 awal atau sekitar 1910 sampai 1942, dan pada masa kependudukan Jepang singkat sekali 42 sampai 45, serta masa kemerdekaan sampai sekarang, dan panjang sekali persoalannya terhadap lembaga pendidikan, apalagi bicara pendidikan Islam secara lebih khusus. Tentunya kalau kita kembali pada masa Kesultanan, pendidikan Islam yang telah berkembang di Aceh tentunya paling kurang merujuk pada salah satu sumber, yaitu Hikayat Pocut Muhammad. Ini yang telah diberikan arti dalam perkembangan pendidikan melalui syair-syair yang dibukukan, dan hikayat ini telah diterjemah dalam bahasa Inggris, dan ini telah berkembang. Mungkin di saudara kita yang berpendidikan di Leiden tadi telah mempelajari lebih jauh. Di antara inti dalam syair-syair hikayat tersebut bahwa pendidikan pada masa Kesultanan dalam secara kelembagaan, tempat pendidikan adalah menasah di kampung menjadi pendidikan dasar, kemudian rangkang menjadi pendidikan menengah, dan dayah menjadi pendidikan tinggi. Kemudian dari segi kepimpinan, lembaga pendidikan tersebut adalah merupakan imam kampung menjadi pimpinan pendidikan dasar mendasah, atau sekarang disetara dengan madrasah ibtidaiyah. Kemudian Tengku Balai disebut pimpinan rangkang, dan Tengku Syik pimpinan dayah. Tentunya dalam konteks siswa atau murid, tentunya sejumlah anak-anak yang wajib belajar, usia belajar di kampung, serta ilmu-ilmu yang pelajari tentunya pada tingkat dasar, ilmu agama dasar. Hal ini menjelaskan bahwa ketika dikaitkan dengan sistem pendidikan yang berlaku ini, sudah jelas perkembangan pendidikan Islam pada masa Kesultanan, ada yang kelembagaan, ada yang pimpinan atau guru, ada yang murid, ada yang kurikulum, dan bagaimana sistem evaluasi. Bentuk-bentuk tersebut ya telah berkembang selama berabad-abad, dan telah lahir berbagai ulama besar, dan ulama besar tersebut sampai sekarang kadang-kadang kita kagumi, kita menjadi referensi dan rujukan pemikiran, kiprahnya, dan karyanya. Misalnya Hamzah Al-Hasuri, Abdul Al-Singkili atau Tengku Syah Kuala, dan lain sebagainya. Ini sekilas tentang kalau kita lihat kembali ke belakang pendidikan pada masa Kesultanan. Tentunya pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda tentunya tadi telah disinggung, sudah dibagi kepada 3 jenis lembaga. Ada pendidikan umum yang dikelola oleh kolonial Belanda, yang sama sekali tidak diberikan pelajaran agama, dan ada pendidikan dayah dan pesantren yang dikelola oleh masyarakat. Ini menjadi semangat perjuangan, dan ada pendidikan agama madrasah yang dikelola oleh para ulama sudah dengan manajemen menjadi modern. Kemudian nama-nama tersebut, misalnya ketika Belanda ada 2 lembaga pendidikan. Ada lembaga pendidikan yang khusus kepada rakyat, sekolah desa. Ini yang sangat terbatas materi pelajarannya, yang hanya menulis membaca atau menggunakan bahasa Latin. Kemudian ada lembaga pendidikan yang disediakan oleh kepada bangsawan atau golongan elit, yang ini merupakan yang diinginkan oleh Belanda sebagai dukungan politik terhadap perjuangannya. Sekilas, kemudian kalau pendidikan pada masa kemudian Jepang tentunya hal yang singkat sekali.
Jepang punya rencana besar terhadap pendidikan, yaitu memasukkan Indonesia ke dalam Asia Raya. Ini program yang diinginkan dalam rangka mempengaruhi sistem pendidikan yang ada sehingga mengikuti pendidikan kolonial di Jepang, sehingga yang diajarkan pada lembaga tersebut adalah semua bahasa Jepang dengan materi-materi sesuai yang diinginkan. Ini sekilas dapat kami sampaikan. Kemudian sekarang kalau kita amati perkembangan di Aceh merupakan refleksi dari perjalanan sejarah yang penuh gejolak dan perubahan cukup drastis. Apakah gejolak politik yang luar biasa mengalami perubahan, berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek struktur sosial, sendi-sendi kehidupan, dan termasuk lembaga pendidikan itu sendiri. Akibat dari penjajahan tersebut, tentunya sistem dan kelembagaan pendidikan yang ada pada kita sesuai konsep pendidikan Islam sudah, artinya dalam bahasa ekstremnya sudah propaganda, tidak dapat menjadikan suatu sistem yang baik. Tetapi sebelumnya dalam Kesultanan telah terbukti bahwa kemajuan Aceh melalui sebuah pendidikan, apalagi kita ketahui bersama puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda, ini pendidikan dilakukan melalui Minasah, Rangkang, dan Dayah. Dalam konteks inilah bagaimana menyikapi lembaga pendidikan Aceh untuk sekarang dan masa akan datang. Di satu sisi dalam kehidupan masyarakat ini ada Dayah yang telah berkembang diminati oleh masyarakat, yang kedua ada sekolah mengajar kependidikan umum, yang ketiga ada madrasah, dan madrasah ini juga ada tipologi juga, ada madrasah terpadu dan ada madrasah yang berbentuk sekolah. Ketika kita lihat Dayah pada mulanya bagus berkembang dan sangat menggembirakan. Hal ini bisa kita lihat dalam aspek kelembagaan. Kelembagaan jelas sebuah lembaga pendidikan baik dari status pengelolaan dan manajemen yang dikelola oleh tengku-tengku, kiai-kiai, abati-abati pada kita yang mampu memberikan proses pembelajaran, mentransfer ilmu pelajaran sehingga kader-kader dan generasi yang disiapkan benar siap. Yang kedua dari sistem pendidikan juga jelas tujuan, jelas pendidik, jelas peserta didik, jelas kurikulum, dan bagaimana sistem evaluasi. Kemudian tuntutan umat sekarang dengan kondisi yang demikian pengaruh global, beberapa informasi tidak bisa kita hambat kepada generasi kita, tentunya pola Dayah yang tidak membedah tata kelolanya tentunya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga Dayah ini juga harus berbenah diri, sehingga era sekarang ada Dayah terpadu. Dayah terpadu inilah salah satu opsi yang paling tepat untuk mempersiapkan generasi kita di masa datang. Sehingga kalau kita lihat dalam perkembangan Dayah di Aceh setelah kemerdekaan, tentunya fluktuatif sekali perkembangannya. Ada saat-saat kemajuan dan ada saat mundur. Kita contoh sederhana ketika kita bicarakan Dayah Darussalam yang ada di Labuan Haji yang dipimpin oleh seorang ulama karismatik, Syekh Haji Abu Mudawali Al-Khalidi, sangat berkembang dan maju, dan semua Dayah menjadi referensi dan rujukan, dan Dayah-Dayah lain adalah alumni dari Dayah Darussalam Labuan Haji ini. Tapi ketika meninggal, ketika pulang ke rahmatullah, Abu Mudawali ini tentunya tidak ada yang meneruskan sekaliber beliau. Dengan ada satu hal yang menjadi perhatian kita adalah kaderisasi lewat Dayah ini sangat terbatas, tidak bisa berkelanjut, tidak bisa dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Karena
ulama-ulama yang dihasilkan oleh Tengku Pimpinan Dayah tidak seandalan, tidak menerapkan tradisi Dayah sebagaimana yang diterapkan oleh pimpinan Dayah pertama. Kemudian banyak ulama yang pimpinan Dayah tidak mendapatkan pimpinan bekal ilmu pengetahuan yang cukup, sehingga kelanjutan Dayah-Dayah Salafi atau Dayah nasional dalam Aceh ini tidak berkembang sebagaimana yang diterapkan. Mungkin kalau sekarang ini kita lihat sudah mengembangkan lagi seketika UUPA di Aceh ini ada badan Dayah dan Dayah ini sudah dikelola dengan sistem manajemen daerah yang tepat. Tetapi masih lemah bila kurikulum ini tidak dibenahi dengan kurikulum saintek dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk merespon perkembangan yang ada. Sehingga Dayah ini harus mendapat materi-materi atau muatan-muatan yang standar mengimbangi pendidikan-pendidikan lain. Maka opsi yang terlipat adalah Dayah terpadu atau pendidikan boarding school di madrasah. Maka kalau kita lihat Aceh ini generasi ke depan, generasi yang alumni dari madrasah, baik pun muatan-muatan keilmuan agama cukup, kemampuan dasar cukup, juga muatan-muatan keterampilan, apalagi dengan mengikuti teknologi informasi 4.0 ini, Dayah harus disikapi sehingga benar-benar generasi Dayah ke depan akan berkembang dan bisa disapkan. Sekalipun di era akhir ini ada 3 model Dayah, Dayah Salafi, Dayah modern, dan Dayah yang berbentuk sekolah. Artinya Dayah ini sudah menerapkan sistem sekolah. Juga di madrasah, Dayah untuk sekolah yang disebut dengan Dayah madrasah. Bila madrasah ini tidak mengikuti kurikulum Dayah, karena madrasah kita juga tidak mendapat harapan yang penuh ke depan. Karena untuk membesarkan generasi yang kuat adalah ilmu dasar, ilmu alat pengembangan ajaran Islam ini harus dikuasai dan diamalkan. Misalnya di madrasah belum tuntas dengan kemampuan ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan seterusnya. Di Dayah memiliki ilmu ini yang kuat, keterampilan yang kuat, tidak diimbangi dengan wawasan keimanan lainnya. Keterpaduan inilah yang diharapkan sehingga ke depan madrasah terpadu, Dayah terpadu adalah salah satu opsi yang paling tepat untuk generasi yang ada di Aceh. Sehingga Aceh ini benar-benar mampu diteruskan cita-cita untuk mencapai adil yang makmur sebagaimana yang diletakkan di Kopel Darussalam itu akan bisa berlanjut untuk masa-masa akan datang. Mungkin demikian beberapa pemikiran dasar dari kami yang kami mengharapkan masukan yang sangat berarti dan banyak hal lain yang mungkin kami dapatkan dari rekan kami, baik pemateri dan peserta seminar diskusi pada hari ini. Mohon maaf dari segala yang tidak berkenan. Yang pertama tentunya banyak sekali masukan, informasi, ide-ide baru yang menjadi analisa kita untuk menata pendidikan di masa akan datang. Apalagi dengan harapan-harapan bahwa di Elangsa akan berkembang sebuah peradaban ke depan dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya yang pertama, kemudian kami merespon apa yang dikomentari oleh Bung Alkaf dalam pandangan beliau ketika didirikan 2 lembaga pendidikan agama tinggi di Darussalam, YIN Raniri dan Pandikulu. Ternyata Pandikulu tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, sementara YIN yang sekarang jadi UIN berkembang dan bisa memproyeksi di masa akan datang akan lebih mencerahkan dalam tanda petik apabila konflik ini segera selesai. Ya. Mungkin dari analisa kami mungkin ada beberapa pertimbangan. Kalau lembaga yang namanya YIN UIN ini tentunya sudah mengikuti sebuah manajemen sistem kelembagaan dan isu-isu aktual yang menjadi topik kurikulum yang dikaji sehingga bisa direspon dan sesuai dengan perkembangan yang diinginkan oleh generasi muda untuk menata masa depan. Sementara Pandikulu sebuah Dayah tinggi yang dalam konteks ini lambat direspon
sehingga motivasi dan minat masyarakat, minat generasi untuk menimba ilmu, mengembangkan diri, mengaktualisasi diri lambat, sehingga lambat inilah membuat tidak berkembang, apalagi dengan top manager profil pimpinannya ini yang dalam tanda petik kurang dalam konteks manajemen modern. Mungkin aspek ini. Kemudian di mana sinergisitas antara Darussalam Banda Aceh, Darussalam Kopelma Darussalam dengan Darussalam Labuhan Haji. Tentunya kita sadari, diakui bahwa sama-sama sebuah institusi pendidikan yang membangun kultur akademik, membangun peradaban, melakukan transformasi keilmuan sehingga membina generasi, sehingga proses ini dilakukan dalam rangka membina karakter generasi di masa datang. Sekalipun dalam bentuk yang berbeda, tempat yang berbeda, dan suasana yang berbeda. Inilah bisa disinergi kedua lembaga ini. Kemudian tentunya kalau kita lihat ke depan, kalau analisa kami, mungkin dari beberapa referensi yang kita baca, bahwa tentunya perkembangan daerah di Aceh ada 3 bentuk. Yang pertama memang tradisional sebagai bahasa sederhana, yang memang bukan tafakuh fiddin, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Vika, ini mungkin harus dipertahankan. Sekalipun munculnya daerah modern, dalam konteks modern yang sistem kelembagaan jelas dan bentuk kelembagaan jelas dan sistem kurikulum akan jelas. Dan yang ketiga adanya daerah terpadu. Terpadu ini baik dalam bentuk lembaga pendidikan maupun kurikulum yang diterapkan. Sedangkan dalam madrasah juga ada tipologi yang berkembang. Ada tipologi madrasah umum yang selama ini berjalan di lingkungan Kementerian Agama. Juga ada madrasah modern yang ini juga dalam konteks ini kurikulum daerah tidak begitu muncul, dan ada madrasah unggul keagamaan. Ini yang selama ini berkembang, dan madrasah modern dan unggul keagamaan ini menjadi harapan didik kader, dan banyak sekali yang sudah sukses untuk melanjutkan pendidikan kejayaan berikutnya, dan ini sudah sebahagiannya sudah menjadi pimpin bangsa dan pimpin pendidikan. Tentunya ini hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan menarik bahwa ide-ide ini harus kita kembangkan, kita telusuri, dan kita terjemahkan dalam konteks sekarang. Tentunya harapan kita bahwa bagaimana menyelesaikan konflik Darussalam, tentunya bagi kita intelektual dengan pendekatan kultur akademik, pendekatan kekeluargaan, semangat kebersamaan, keikhlasan kita pasti saling menyadari keterbatasan dan potensi yang ada kita satukan, tentunya akan selesai secara arif dan bijak sehingga benar-benar Islam ini rahmatan lil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.